Salam. Semoga Allah melimpahkan keselamatan serta rahmat-Nya padamu. Ini adalah bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. G. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Salah Asuhan, judul buku, ditulis huruf miring. Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Abad dan D italik, huruf miring. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau dalam bahasa asing. Misalnya, upacara pesijek, tepung tawar, menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Weltan saum bermakna pandangan dunia. Catatan 1. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. 2. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. 3. Kalimat atau teks bahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. H. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Lihat contoh di bawah ini. 1. Latar belakang dan masalah. Ini judul subbab, huruf tebal. 111 latar belakang, sub-judul, huruf tebal. 112 masalah, huruf tebal. 12 tujuan, huruf tebal. Dua, Romawi penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. B. Kata berimbuhan. 1. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, jadi disatukan imbuhan dengan kata dasarnya.
berkelanjutan, mempermudah. Catatan: imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi. 2. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya adibusana ditulis bersatu, aerodinamika bersatu, antar kota bersatu, awahama bersatu, bikarbonat bersatu, biokimia bersatu, dan seterusnya. Catatan: 1. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Misalnya non-Indonesia. Antara non dan Indonesia ada tanda hubung. Pan-Afrikanisme. Pan dengan Afrika dipisahkan oleh tanda hubung. Pro-Barat. 2. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi maha dipisah dari kata pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. 3. Bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa, ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Maha Kuasa ditulis serangkai. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Jadi pengecualian, Maha Esa dipisahkan. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung, strip mendatar, di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak. Jadi bukan ditulis anak angka 2, tapi anak strip anak. Buku-buku. Buku strip buku. Hati-hati. Hati tanda hubung hati. Kuda-kuda. Kuda tanda hubung kuda, dan seterusnya seperti dalam contoh. Catatan: bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya surat kabar menjadi surat-surat kabar. Jadi bukan surat kabar, tetapi surat-surat kabar. Kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Rak buku menjadi rak-rak buku. Kereta api cepat, kereta-kereta api cepat. D. Gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya duta besar, terpisah antara duta dan besar. Kambing hitam, ditulis terpisah antara kambing dan hitam. Orang tua, dan seterusnya seperti contoh. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak istri pejabat. Anak dan istri dihubungkan oleh tanda hubung. Ibu bapak kami.
buku sejarah baru. Jadi gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan. Jadi bertepuk terpisah dengan tangan. Menganak sungai. Garis bawahi, sebar luaskan. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan. Jadi gabungan kata mendapat awalan dan mendapat akhiran. Menggaris bawahi, menyebar luaskan. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya acap kali, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, bela sungkawa, dan seterusnya seperti di dalam contoh. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Misalnya buah. Jadi dipisahkan antara huruf vokal U dan A. Main, niat. Nah, pemisahannya antara I dan A. B. Huruf diftong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pandai, aula. Jadi diftong tidak dipenggal. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya bapak, lawan, dengan. Jadi dengan itu yang dipisahkan adalah de, kemudian dipisahkan dengan ngan, kenyang, dan seterusnya. D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya April. Jadi dipisahkan antara konsonan P dan R. Caplok, makhluk, mandi. E. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Jadi ultra, antara konsonan pertama dan konsonan kedua dipisah. Infra, bentrok, jadi antara konsonan pertama dan huruf konsonan kedua yang dipisah. Instrumen. Catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya bangkrut. Jadi bang satu kata. Dipisah antara bang dengan krut. Bangsa, banyak, ikhlas, kongres, makhluk. 2. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Berjalan, kan antara ber dengan jalan. Atau membantu, diambil, mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan.
seperti terlihat dalam contoh. Catatan 1. Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti kata dasar. Menutup, memakai, menyapu, mengecat. 2. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Gelembung, gemuruh, gerigi. 3. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal dan atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Jadi itu agar tidak munculnya satu huruf di awal atau di akhir itu tidak dipisah antara itunya itu. Walaupun cuma-cuma mereka tidak mau mengambil makanan itu. Jadi mau tidak dipisah. 3. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti kata dasar. Misalnya biografi, biografi atau biografi. Biodata, biodata atau biodata. Fotografi, fotografi, fotografi. Kilogram, kilogram atau kilogram. 4. Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Jadi misalnya lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Jadi pemutusannya antara kata Rudolf dengan Supratman. Buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Shahbana. Pemisahannya antara kata takdir dengan Ali Shahbana. 5. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLL-AJR. DLL-AJR-nya tidak dipenggal. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R. Eng Ranggawarsita. R. Eng itu mestinya Raden Ngabehi ini. Jadi R dan NG itu tidak dipisah. Catatan, penulisan berikut dihindari. Ia bekerja di DLL, AJR-nya terpisah, itu dihindari. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Jadi di sini di dan ke itu adalah kata depan. Jadi dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Ke kantor bisa. Saya pergi ke sana mencarinya. Dia berasal dari Pulau Penyengat. G. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya,
Bacalah buku itu baik-baik. Jadi bacalah itu disatukan. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Apatah gunanya bersedih hati? Jadi ditulis serangkai. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahannya yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Maka kata pun dipisah. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Kata pun terpisah. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Jadi meskipun itu disatukan. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. Jadi pun di sini sebagai unsur kata penghubung. Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Bagaimanapun pekerjaan itu harus selesai minggu depan. 3. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Mereka masuk ke dalam ruangan rapat satu per satu. Pernya dipisah. Harga kain itu 50.000 per meter. Dipisah pernya. Karyawan itu mendapatkan kenaikan gaji per 1 Januari. H. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatannya. Jadi A.H. Nasution dari kata Abdul Haris Nasution itu A titik H titik Nasution. H. Hamid, Haji Hamid, H-nya ada titiknya. Suman HS, W.R. Supratman, W titik R. MBA, M titik B titik A, Master of Business Administration. M. Hum, Magister Humaniora, M titik Hum titik. Dan seterusnya. Seperti contoh terlihat. 2. A. Singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ditulis tanpa titik. UI, Universitas Indonesia, tanpa titik. PBB, WHO, PGRI, KUHP. B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT, Perseroan Terbatas. MAN, Madrasah Aliyah Negeri. SD, Sekolah Dasar. KTP, SIM, NIP. 3. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya HLM titik, halaman. DLL titik, dan sebagainya. DSB titik, DST titik, SDA titik, YBS titik, YTH titik, TTD titik, DKK dan kawan-kawan ada titik. 4.
Singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A.N atas nama, D.A titik dengan alamat, U.B titik untuk beliau. 5. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya CU kuprum tanpa titik, CM sentimeter tanpa titik, L liter tanpa titik, Rp rupiah itu tanpa titik. 6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIG, Badan Informasi Geospasial, BIN, Badan Intelijen Negara, LAN, Lembaga Administrasi Negara, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Sebagai nama diri yang terdiri atas huruf awal ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog ditulis dengan huruf awal, Badan Urusan Logistik. Bappenas, Badan Perencana Pembangunan Nasional, B-nya huruf besar. Kowani, Kongres Wanita Indonesia. Kalteng, Kalimantan Tengah. Suramadu, Surabaya, Madura. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, huruf kecil. Pemilu, huruf kecil. Puskesmas, kecil. Rapim, rudal, tilang, huruf kecil. I, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab, contoh seperti terlihat. Angka Romawi, ya, ada contohnya ini ada. Kemudian 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. 3 ditulis sebagai huruf. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. 1 juta ditulis dalam bentuk huruf. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Itu termasuk yang kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, 250 sedan. Angkanya tidak ditulis sebagai huruf. 2A. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 50 ditulis dengan huruf. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Ini karena bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Catatan, penulisan berikut dihindari. Jadi 50 siswa, 50-nya sebagai angka dihindari. 3 pemenang, 3 di depan itu ditulis dengan angka juga dihindari. B.
Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Di lemari tersimpan 25 naskah kuno. Jadi bilangan itu tidak di depan kalimat. Catatan, penulisan berikut dihindari, yaitu tadi yang angka di huruf di bagian depan kalimat. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Dia mendapatkan bantuan 250 juta. 250-nya dengan angka, jutanya dengan huruf. Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. 550-nya angka, miliarnya huruf. 4. Angka dipakai untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai uang. Misalnya 0,5 cm, 5 kg. Kemudian Rp 5.000, US dollar 3,5. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya jalan Tanah Abang 1 nomor 15. Jadi angka 1 pakai Romawi, 15-nya pakai angka Arab. Jalan Tanah Abang 1 garis miring 15. 6. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya bab 10 ditulis bab X sebagai angka Romawi. Pasal 5 halaman 252. Surah Yasin titik 29. Markus 16 titik 15 strip 16. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh 12, 30, 50. Bilangan pecahan setengah atau 1/2, 1/16, 3/4. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad ke-20 bisa ditulis dengan huruf dengan abjad Romawi atau abjad Arab, angka Romawi, angka Arab, atau sebagai huruf. Perang Dunia Kedua. Nah, jadi ada 3 macam cara, itu boleh milih salah satu yang mana saja. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. 5 lembar uang 1000-an. 1.03 strip an. Jadi 5 lembar uang 1000-an. Tahun 1950-an. Uang 5.000-an. 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan dipidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Jadi angka ditulis kemudian di belakangnya dikurung huruf
11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500 50 sen. Jadi ada angka dan diikuti dengan huruf. Ditulisnya seperti itu. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Kelapa 2 ditulis dengan huruf. Potonan Ampe, Raja Ampat, Simpang 5, Tiga Raksa. Itu ditulis dengan huruf. Nama geografi yang ada bilangannya itu ditulis dengan huruf. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta bersama saya, Lisman Sumarjani. Salam.